Kita bicara tentang yang namanya level commercialization dan juga pariwisata. Memang plastik itu adalah sebuah benda yang sangat praktis, ya kan? Mereka sangat durable, tahan lama, mereka sangat ekonomis juga. Jadi tentunya dengan peningkatan level commercialization dan juga tourism, sudah pasti peningkatan juga dari level penggunaan plastik. Saya melihat bagaimana banyaknya sorotan media tentang Indonesia itu kan sering sekali diberikan sebuah spotlight yang negatif ya, menjadi pencemar lautan terbesar nomor 2 di dunia, ya kan? Sebetulnya kalau kita telusurin lagi, sebetulnya memang dari sisi geografis Indonesia pun itu sendiri sudah menjadi disadvantage. Dikarenakan memang kita negara arkipelago. 80% daripada plastik yang kita pakai di atas daratan akan masuk ke dalam perairan. Nah, disitulah negara Indonesia unfortunately memang disadvantage dari segi geografi. Karena terdiri dari pulau-pulau, ya kan. Makin dekat kita dengan air, tentunya makin potensi untuk sampah plastik itu masuk ke perairan tentunya makin meningkat. Ada sebuah fenomena yang namanya gyres. Gyres itu adalah sebuah kepulauan yang terdiri dari benar-benar hanya sampah plastik. Dikarenakan ocean current ya, dikarenakan juga dengan cuaca kita. Jadi terbentuklah 5 benua baru yang totalitas terbentuk dari plastik. Jadi hal-hal yang begini tuh benar-benar mungkin dari masyarakat awam tidak mengetahui epidemik plastik itu seberapa besarnya gitu loh. Jadi itulah yang menjadi sebetulnya bensin untuk saya dan tim untuk benar-benar menciptakan terobosan baru lagi untuk bagaimana kita paling tidak sebagai sebuah perusahaan social enterprise mempunyai ide yang dapat mengalleviate atau membantu untuk negara kita ini keluarlah sedikit dari sebuah paradigma banyak orang luar yang menyatakan bahwa Indonesia itu sebetulnya polutan plastik yang sangat besar gitu. Yang juga membuktikan bahwa ini tuh bukan plastik adalah yang kita namakan burn test. Jadi kalau kita bakar kantong singkongnya, yang bisa dilihat adalah satu, tidak ada bau di sini. Dan yang kedua adalah mereka itu pelan-pelan menjadi yang namanya fly ash. Dan tidak ada yang namanya dripping. Nggak ada yang menetes sama sekali. Tidak seperti layaknya plastik konvensional. Jadi kayak arang mungkin, kalau bisa dibilang, fly ash. Dan terlihat gosong. Pertama yang kita bisa mungkin semoga sepakati di sini adalah biasanya kalau ke pabrik plastik baunya itu sangat pekat dan di sini nggak ada bau, bisa dibilang baunya sangat netral. Jadi disitulah mungkin indikasi pertama bahwa ini bukan plastik. Mungkin yang berbeda juga adalah bagaimana setupnya juga ya dari sebuah manufacturing facility plastik yang konvensional. Di sini kita bisa bilang ini namanya blow film. Blow filmnya itu mungkin lebih kecil daripada diameter kantong plastik yang biasanya. Karena berbahan dasar organik, kita nggak berani kasih pressure yang terlalu tinggi. Kalau polimer sendiri, ini namanya polimer. Ini terbuat dari industrial grade cassava starch, yaitu sebuah pati singkong yang industrial grade, bukan commercial grade. Jadi sudah bisa dibilang hampir menjadi waste-nya daripada pati singkong. Jadi master batch-nya ini, polimernya ini kita buat di Tangerang, lalu kami kirim ke Bali untuk jadi ini untuk pasar di Bali sendiri. Nah, ini semua bisa dibilang pengaturannya di sini secara manual, kita lakukan hydraulic pressing
untuk memotong kantong tersebut untuk menjadi akhirnya kantong nabati yang ramah lingkungan.